Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasiul Amin, NIM 3119103. Saya akan menjelaskan mengenai akhir dari kepemimpinan Rasulullah, yaitu pada tanggal 29 Sofar tahun 11 Hijriah, hari Senin. Rasulullah SAW menderita sakit kepala dan merasakan panas yang sangat. Lalu seterusnya Rasulullah menderita sakit selama 13 atau 14 hari. Namun Rasulullah masih sempat untuk mengimami sholat berjamaah. Minggu terakhir, sakit Rasulullah kian parah. Dia bertanya kepada istrinya, "Di mana giliran saya besok? Di mana giliran saya besok?" Mereka memahami maksud Rasulullah, maka mereka mengizinkan Rasulullah untuk tinggal di mana beliau suka. Lalu akhirnya Rasulullah SAW pindah ke rumah Aisyah. Selama di sana, Aisyah membacakan surat Al-Mu'awwizat atau surat-surat yang berisi mohon perlindungan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas, dan doa-doa yang dia dapatkan dari Rasulullah SAW. Lalu kemudian dia tiup dan diusapkan ke tubuh Rasulullah dengan tangannya, mengharapkan barokah darinya. Di sanalah beliau menghabiskan minggu terakhir kehidupannya. 5 hari sebelum meninggal, panas Rasulullah bertambah. Sakitnya makin keras. Beliau minta para sahabatnya untuk menyiramkannya. Para sahabat pun melakukannya dan menyiramkannya, hingga beliau berkata, "Cukup, cukup." Ketika itu beliau merasakan kesehatannya membaik. Maka beliau pun masuk masjid dengan kepala diikat, lalu duduk di atas mimbar dan berkhutbah di hadapan orang-orang yang mengelilinginya. Dalam khutbah tersebut Rasulullah yaitu menyampaikan laknat Allah terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Lalu Rasulullah pun meminta kepada hadirin untuk membalas apa yang pernah dia lakukan terhadap mereka, seperti jika ada yang dicambuk ataupun dicaci maki. Setelah itu beliau pun sholat zuhur dan kembali lagi menyampaikan khutbahnya, juga berpesan kepada kalangan kaum Ansor. 4 hari sebelum meninggal, pada hari Kamis tepatnya, sakit Rasulullah kian parah. Ia pun berkata, "Mari berkumpul, akan saya tuliskan wasiat untuk kalian, agar kalian tidak sesat setelah itu." Setelah berkumpul beberapa tokoh, di antaranya Umar pun berkata, sakit beliau sakit yang sangat parah. Sedangkan bagi kalian ada Al-Quran, cukuplah bagi kalian Al-Quran tersebut. Ahlul Bait berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang meminta tuliskan wasiat oleh Rasul dan juga ingat seperti Umar. Namun pada hari itu Rasulullah SAW sempat berwasiat 3 hal. Yang pertama yaitu beliau berwasiat untuk mengeluarkan Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin dari Jazirah Arab. Kedua, melanjutkan kembali pengiriman para utusan sebagaimana yang telah beliau lakukan. Ketiga, kemungkinan yaitu wasiat berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, atau meneruskan pengiriman pasukan Usamah, atau wasiat tentang sholat atau memperhatikan budak. Meskipun sakit Rasulullah itu sangat parah, beliau tetap menjalankan sholat untuk mengimami sholat di masjid. Pada hari itu, beliau sempat sholat maghrib sebagai imam dengan membaca surat Al-Mursalat. Namun, pada waktu sholat isya, sakitnya semakin parah, sehingga ia tak kuasa untuk keluar. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, saat itu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Beliau pun menjawab, "Belum ya Rasulullah SAW. Mereka menunggumu." Rasulullah kemudian minta diambilkan air untuk mandi. Lalu beliau pun mandi. Setelah itu beliau pingsan. Setelah sadar beliau bertanya lagi, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Lalu ia pun mandi lagi, kemudian pingsan lagi.
Begitupun hingga terjadi sampai 3 kali. Setelah itu dia pun meminta mengimami sholat pada hari-hari terakhir kehidupan Rasulullah SAW sebanyak 17 kali. Aisyah radhiyallahu anha berulang kali mohon pada Rasul agar Abu Bakar tidak jadikan sebagai imam sholat supaya orang-orang tidak merasa berat padanya. Namun beliau pun menolak seraya berkata, "Sesungguhnya kalian seperti wanita-wanita pada zaman Nabi Yusuf. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat menjadi imam." Sehari atau 2 hari sebelum wafat, tepatnya pada hari Sabtu atau Ahad, Rasulullah SAW merasakan sakitnya itu terasa ringan. Maka diapit oleh 2 orang, beliau pun keluar untuk sholat zuhur. Sementara itu Abu Bakar sedang mengimami sholat. Abu Bakar pun melihat hal tersebut. Maka Abu Bakar berusaha untuk mundur. Namun Rasulullah SAW memberikan isyarat kepadanya agar tidak mundur. Beliau berkata, "Dudukkan saya di sampingnya." Maka Rasulullah SAW didudukkan di sisi kiri Abu Bakar. Dan Abu Bakar mengikuti sholatnya Rasulullah SAW dan memperdengarkan takbir kepada makmun. Sehari sebelum wafat, pada hari Ahad, Rasulullah SAW memerdekakan budak. Beliau pun bersedekah sebanyak 9 dinar. Senjatanya dihadiahkan kepada kaum muslimin. Lalu pada malam harinya Aisyah meminjam minyak untuk lampu dari tetangganya. Saat itu juga baju besinya digantikan kepada seseorang Yahudi untuk mendapatkan 30 syah gandum. Hari terakhir dalam kehidupan Rasulullah SAW. Hari itu hari Senin. Ketika kaum muslimin sholat subuh diimami oleh Abu Bakar, Rasulullah SAW membuka tirai rumahnya untuk melihat mereka. Beliau pun tersenyum dan tertawa. Abu Bakar mundur ke barisan sholat karena dia mengira Rasul akan sholat untuk mengimaminya. Namun Rasulullah melambaikan tangannya dan memberikan isyarat agar mereka meneruskan sholatnya. Kemudian beliau masuk kembali ke kamarnya dan menutup tirai rumahnya. Waktu duha tiba, Rasulullah SAW memanggil Fatimah, lalu membisikkan sesuatu kepadanya. Dia pun menangis. Lalu beliau membisikkan lagi. Kali ini dia tersenyum. Kemudian, hari setelah kematian Rasulullah SAW, Aisyah bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha tentang kejadian tersebut. Maka Fatimah menjawab, Rasulullah SAW membisikkan kepadaku bahwa dia akan meninggal karena sakit yang dideritanya. Maka aku pun menangis. Kemudian beliau membisikkan aku lagi bahwa akulah dari keluarganya yang pertama menyusulnya. Maka itu pun membuatku tersenyum. Rasulullah SAW pun memberikan kabar gembira kepada Fatimah bahwa dia adalah pemimpin wanita di alam ini. Fatimah menyaksikan dengan sedih penderitaan yang dialami oleh ayahnya. Ia pun berucap, "Betapa menderitanya engkau wahai bapakku." Tetapi Rasulullah menjawab, "Tidak ada lagi penderitaan bapakmu setelah hari ini." Kemudian Rasulullah SAW memanggil kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain, dan mencium keduanya, lalu berwasiat kepadanya. Kemudian terhadap istri-istrinya, beliau pun memberikan nasihat dan pesan-pesannya. Sakit Rasulullah SAW kian parah, namun beliau tak lupa berwasiat kepada muslimin, yaitu sholat, dan perhatikanlah budak-budak kalian yang kalian miliki. Diulanginya hal tersebut berkali-kali, maksudnya agar memperhatikan kedua hal tersebut. Mulailah saat-saat sakaratul maut, Rasulullah SAW berada di pangkuan Aisyah. Saat itu Abdurrahman bin Abu Bakar datang mewasiwak. Rasulullah SAW memandang ke arahnya. "Mau aku ambilkan untukmu?" tanya Aisyah. Karena dia tahu bahwa Rasulullah SAW menyenangi siwak. Rasulullah SAW pun menganggukkan kepala tanda setuju. Lalu ia pun digosokkan siwaknya tersebut ke mulut beliau. Di hadapan Rasulullah SAW terdapat air dalam sebuah wadah. Beliau pun memasukkan kedua tangannya dalam wadah tersebut dan mengusapkan ke wajahnya seraya berkata, "La ilaha illallah, sesungguhnya setiap kematian ada sekaratnya."
Pasti setelah beliau selesai bersiwak, beliau pun mengangkat tangannya dan jarinya, dan matanya memandang ke arah langit. Bibirnya bergerak-gerak. Aisyah pun berusaha mendengarkan beliau yang ucapkan, yaitu bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Lalu ya Allah, ampunilah dan kasihanlah aku, pertemukan aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya. Ya Allah, pertemukan aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya. Surat An-Nisa ayat 70. Beliau pun mengulangi kalimat tersebut sebanyak 3 kali. Lalu tangannya lemas dan akhirnya nyawanya pun terpisah dari tubuhnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Peristiwa tersebut terjadi pada waktu duha hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, tepatnya pada usia Rasulullah SAW 63 tahun lebih 4 hari. Mengenai berita wafatnya Rasulullah SAW segera tersebar seantero Madinah. Anas pun berkata, tidak pernah aku melihat hari yang lebih bersinar terang kecuali saat Rasulullah datang ke negeri kami, dan tidak pernah kami melihat dari yang lebih kelam dan gelap kecuali hari wafatnya Rasulullah SAW. Sikap Umar bin Khattab mengenai wafatnya Rasulullah, awalnya tidak menerima berita yang sangat mengejutkan tersebut. Beliau pun berkata, orang-orang munafik mengatakan bahwa Rasulullah SAW wafat. Rasulullah SAW tidak wafat, dia hanya pergi menemui Tuhannya. Sebagaimana Musa bin Imran pergi meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Lalu ia pun kembali lagi setelah diberitakan bahwa dia telah mati. Demi Allah, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mati, akan aku potong tangan dan kakinya. Adapun Abu Bakar ketika mendengar berita tersebut, beliau menuju masjid, kemudian masuk ke rumah Aisyah, lalu menuju jenazah Rasulullah SAW yang telah ditutup kain seluruh tubuhnya. Beliau singkap mukanya dan beliau cium seraya menangis. Kemudian Abu Bakar keluar. Saat itu Umar masih berbicara di depan manusia. Duduklah wahai Umar, perintah Abu Bakar padanya. Namun Umar tak mau duduk. Maka Abu Bakar pun menemui orang-orang dan meninggalkan Umar. Beliau pun berkata, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad SAW, sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Dan siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak mati. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelum beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat ataupun dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Dan barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-Imran ayat 144. Sebelum para sahabat melakukan pengurusan terhadap jenazah Rasulullah SAW, mereka berselisih pendapat tentang siapa yang akan menjadi khalifah setelah Rasul wafat. Terjadi dialog dan perdebatan antara golongan Ansor, dan Muhajirin di Sakifah Bani Sa'idah. Namun akhirnya mereka sepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah SAW wafat. Hal tersebut berlangsung hingga akhir malam Selasa menjelang subuh. Sementara jenazah Rasulullah SAW masih diselimuti kain. Kemudian pada hari Selasa, mereka baru memandikan Rasulullah SAW tanpa melepaskan kainnya. Yang memandikannya adalah Abbas dan Ali, dibantu oleh 2 orang anaknya, yaitu Abbas, Fadli, dan Qatsam, serta Sakron dan Usamah bin Zaid dan Aus bin Hauli. Setelah itu mereka mengkafaninya. Namun kemudian mereka berselisih di mana Rasulullah SAW akan dimakamkan. Hingga Abu Bakar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang
Nabi meninggal, kecuali dia dikubur tempat dia meninggal. Maka segera Abu Thalhah mengangkat tempat tidur di mana Rasulullah SAW meninggal. Kemudian dia gali lubang dan membuat lahat di dalamnya. Sementara itu, kaum muslimin menyolatkan Rasulullah SAW secara bergantian di rumah beliau. Dimulai dari sanak saudaranya, kaum muhajirin, ansor, wanita, lalu anak-anaknya. Pengurusan jenazah tersebut selesai pada hari Selasa malam Rabu. Pesan yang bisa kita dapatkan dari cerita tersebut yaitu yang pertama, kita diberitahu bagaimana akhlak Rasulullah yang baik, yaitu dengan tidak meninggalkan sholat walaupun itu beliau sedang dalam keadaan sekarat ataupun sakit yang sangat parah, dan beliau pun berlaku adil kepada istri-istrinya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.